Mirip kalau di Jawa masih disebut weteng, ya. Wetang artinya pusat tubuh daripada manusia, di mana di situ ada pusar, ya. Makanya dalam kerajaan-kerajaan di luar Luwu misalnya, bahkan di Luwu pusatnya kota ibu kota disebut Watampara, perutnya Wara, di situ pusatnya. Di mana di situ ada Langkanai, di situ ada istana. Kalau di Sopeng disebut Watasopeng. Kalau di Bone disebut Watampone. Kalau di Sawito disebut Watasawito. Ya. Nah, itu. Nah, Rukel Lempoba Sangyang Pajo Rumah Kompo Balansariu. Jadi ini selalu disebut keempat ini. Ya. Ya, 4 paket. Alamannya mapagaram pernah. Ini nawan napatoto 7 mate Rukel Lempoba masih lengereng. Alamannya mapaga rampenah ini nawan napatoto betapa senang hatinya. Rampenah ini nawan. Rampenah itu seperti sesuatu yang diikat. Ibarat jiwa ini nawa di sini, jiwa itu mirip seperti lidi di dalam yang berserabutan, yang bercerai-berai, maka itu masih dipakai di wajo misalnya pada ceng jolok rampena nyawamu. Di Luwu juga di Palopo masih disebut seperti itu, ya, pada ceng jolok rampena. Artinya langsung enak rasanya, ada sesuatu yang membuatnya puas. Betapa senangnya hatinya patoto 7 matai Rukel Lempoba masih lengerang. Ketika ia melihat, ya, Rukel Lempoba ini bersaudara berempat ini. Macai mua ronang maka dato palandroy. Namun tadinya dia jengkel juga. Jadi macai di sini bisa berarti marah, bisa juga berarti kesal, bisa juga berarti jengkel. Mua ronang tadinya. Namun tadinya beliau juga sesungguhnya beliau sebenarnya tadinya kesal, lalu berkata, "Pego pole rumah makompo masih lengarang." Nah, ini dari mana kalian ini? Kan tadi disebut keempatnya berkata, kami tadi 3 hari 3 malam keluar dari Botilangi. Ketika Putapatoto turun dari istananya tidak dilihatnya. Nah, langsung mereka datang, lalu ditanya. Lalu mereka melapor, ya, raro palok kulapuang, dan lain-lain. Maka ditanya, sebenarnya kalian ini dari mana? Dari mana saja kalian ini? Ya, bersaudara. Ya, artinya bersekawan. Pego pole rumah kompo masih lengerang. Mutalumpan niwa gamuana sampai kau 3 malam. Sampai sudah 3 malam. Le talutika belah. Masua ributul langi. Masua ributul langi. Keluar sampai 3 malam 3 hari keluar dari Botilangi, artinya tidak kelihatan. Nah, iya wani kawalake belah mutaro rimano kurung rieloriku. Artinya seakan-akan kau menelantarkan ayamku yang kau kurung. Ya, 3 hari 3 malam. Sampai kau kurung ayam seperti itu. Sepertinya kau menelantarkan tugas. Ya. Apa uasa rumah makompong tandra musapa mukalalalari. Karena sesungguhnya yang saya mau katakan kepadamu wahai rumah makompong, tandra tidak ada lagi yang mesti kau cari, namun kau juga berpergian terus. Tandra musapa mukalalari. Tidak ada lagi kebutuhan. Apalagi semua ada di sini kami siapkan. Namun kenapa masih selalu keluar? Nah, ini jengkelnya masuknya. Ribotil tendra musapa mau kalalari ribotil langi masih lengereng. Sudah artinya di sini segalanya sudah serba ada. Kau sudah tidak kekurangan apapun untuk kalian bersaudara ini. Kenapa kau masih pergi-pergi, mau lari-lari, masih berlarian, artinya masuknya masih meninggalkan tugas, ya, sampai kau keluar, apalagi kau cari, ya, sampuling kajo kurekko, artinya bahkan katanya saya
busana Lingkajo itu sesuatu yang sempurna, sesuatu yang serba indah, sampai busana indah pun saya sediakan untukmu, saya berikan kepadamu. Sampu Lingkajo kuwereko masal mu masaleo mua nasiari manu lebih risetuaku. Namun kau juga tetap sepertinya ceroboh, tidak begitu bagus melaksanakan tugas, sampai ku menelantarkan ayamku. Sensu nasompawali makada. Kembali lagi bersujudlah Rukal Lempoba ini bersaudara, lalu berkata, akhirnya pindah ke halaman kedua. Saya kira tidak apa-apa. Halaman ketiga, rumah makompo sangnya pajung. Kedua-duanya berkata, bersujud saraya berkata, rumah makompo sangnya pajung. Rara palakku lapuangnya, berdarahlah telapak tanganku, wahai tuanku. Awala suna pangamerekku, setipis bawang tenggorokanku, kulit tenggorokanku. Tekku matulah balio ada. Semoga kami tidak kualat, tidak durhaka menjawab perkataanmu. Jadi mak bali-bali kalau dulu menjawab itu kadang-kadang mak bali-bali itu dianggap sebagai sesuatu yang lancang. Jadi dia bilang, saya tidak lancang menjawab perkataanmu. Ya, polek puarya walangi. Kami datang ke bawahnya, sebelah bawahnya katanya langit ini. Ya, iya. Le rimene nah pertiwi. Yakni di atasnya. Mene itu masih dipakai istilah itu di Palopo. Mene na tanah. Di atas langit, di atas tanah. Rimene na pertiwi. Nah, ini pertiwi ini adalah tanah di mana ada 7 susung lagi di bawahnya. Dan itu masuk dalam area pertiwi. Jadi di sini ada 2 langit, 7 susung ke atas sampai di botil langit, pertiwi 7 susung ke bawah. Nah, di tengah-tengah di antara keduanya itulah disebut lino atau alekawa, bumi, atau juga disebut sebagai attawareng. Ya, paturun riwu pabite holing. Kami menurunkan, katanya paturun riwu artinya kami menurunkan badai. Pak Bite holing, kami Pak Bite itu mengadu. Oling itu adalah anak petir. Ya. Palagagutu saurakila. Kami mapalagagutu itu bayangkan mengadu guntur saurakila. Saung itu juga lagi kayak mengadu kilat. Iya. Iya. Iya, palua-lua api dewata. Sampai katanya saya menyalakan api dewata, malumpa apa istilahnya itu malua, betul-betul sampai api itu meninggi, membesar, ya. Meluap-luap api dewata. Iya. Paluru toto paturu riwu. Nah, ini paluru toto itu mirip semacam badai juga. Ya, kalau saya istilahnya itu kayak badai petir. Toto. Iya, toto itu. Itu sudah jarang sekali digunakan, ya. Ya jasa makada tawe napito kak toto. Jadi ada semacam petir yang diibaratkan sebagai burung toto, itu datang dari langit. Jika itu yang mematu orang, tidak ada orang bisa hidup. Orang kalau bersumpah zaman dulu, paturu riwu, sampai termasuk paturung riwu artinya menurunkan badai, angin besar, ya. Iya. Mapasitampe botim patara. Mapasitampe itu artinya mempersandingkan. Iya. Mempersandingkan botim patara. Ya, botim patara itu sejenis segala hal yang dahsyat itu datanya dari langit. Ya. Susah pasari. Susang itu artinya jika kepala batang dikasih di atas, ya, kepala dikasih bawah, kaki di atas, ya, susang. Susah pasari. Le kupamali tomat diale.
mat dawali rukal lampoba le namaswa mua nasiyah. Jadi dia katakan di situ apa kegiatannya di bumi, ya, di antara di atasnya pertiwi, antara langit dan pertiwi ini, ya, mereka membuat gejala-gejala alam yang sangat-sangat dahsyat. Ya, ya. Dia datanya dari angkasa, menurunkan segala bala sampai berguncang bumi itu, ya, sampai riwu itu bisa juga, paturur riwu itu bisa juga berarti badai, bisa juga berarti gempa, karena dia itu. Nah, matam Papua le ribatara, mapala wali le ripartiwi, tamaga pua mulo sewari jajiammo tabare-bare ya tawarang ajak nonrolok bali noe. Nah, jadi dikatakan di sini, kenapa mereka lakukan seperti itu? Disebabkan karena beliau melihat bahwa tanah itu kosong. Bumi ini kosong. Kosong, apakah bumi itu tidak ada orang? Di sini menjadi pertanyaan. Kalau saya, pengertian saya, ada orang. Cuma tidak ada lagi yang menyembah kepada dewata. Tidak ada lagi yang memberi persembahan kepada pertiwi yang ke bawah. Tidak ada lagi yang memuja dewata. Tapi kalau di sini istilahnya, ya, masuk anasir, ya, akan kosong. Dianggap kosong, ya, belum masih dianggap kosong, dan di situ sepi, sunyi, tidak ada orang yang menyembah ke atas, dan tidak ada orang yang bersujud ke bawah. Karena di sini ada dua dewata. Perlu diketahui bahwa Patoto itu dengan ini adalah bersaudara juga dengan penguasa bawah. Jadi Patoto adalah bersaudara dengan Sinotoja, saudara sekembar, laki perempuan. Itu Sinotoja adalah permaisuri penguasa bawah tanah. Sementara Raja Bawah Tanah yang disebut Guru Risalang bersaudara kembar dengan Palinge. Ini pertukaran. Kalau kita nilai bentuk dalam gambar itu bentuknya X sesungguhnya. Maka dalam tradisi di Luwu itu, tanda X itu diartikan sebagai lambang alam semesta yang kemudian disebut sebagai lambang tupu, artinya keselarasan, dan kemudian itu pula yang disebut sebagai mendrawe. Ya, jadi adanya alam semesta ini disebabkan karena adanya 4 titik yang bersilangan, ya, bersilangan, di mana pertemuan garis persilangan itu berada di tengah, itulah bumi. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini hanya cukup sampai di situ dulu. Semoga insyaallah napindra ngopi sunga Allah Ta'ala pada wadiki siruntuk paimang pada pembahasan berikutnya, yakni tetap kepada lembar ketiga yang insyaallah disambung ke lembar keempat. Saya cukupkan sampai sekian. Tentunya hanya Allah yang sempurna. Jika ada hal yang kurang berkenan atau kurang ataupun lebih, ya saya kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, itulah tadi pembahasan kitab Lagaligo bab 1 halaman 2 yang dilanjut sedikit ke halaman 3 karena terpotong. Kalau cerita akan terpotong jika kita hentikan di halaman 2 saja tadi. Ini disambung sedikit. Ya, kalau maksudnya tadi itu yang Rukel Lempoba bersekawan ini, dia menghadap kepada ketika Patotoe mencarinya di gelanggang sabung ayam di langit sana, itu tiba-tiba dia muncul dan melaporkan diri, dan kemudian melaporkan apa yang dia temui ketika dia turun di bawahnya langit, mengadu petir, mengadu badai,
apa namanya, membenturkan guntur, gempa dan sebagainya. Pokoknya ada peristiwa-peristiwa alam yang diciptakan, dan itu peristiwa-peristiwa alam yang sangat dahsyat. Bahkan disebut tadi itu napamaling taumat diale, orang penghuni hutan. Nah, ini kemudian melapor ke Pak Totoe, dan nanti di pembahasan selanjutnya kita akan membahas laporannya itu dan apa maksud dia melapor itu, tujuannya si Rukul Lempoba Bersekawan ini dia melapor ke Pak Totoe. Nanti di pembahasan selanjutnya kita bahas. Nah, tadi banyak beberapa istilah yang juga yang asing, tapi sudah diurai tadi. Kayak tadi apa namanya, rapeng apa, ada beberapa istilah tadi yang saya lupa tadi. Di halaman 2 tadi itu ada beberapa, termasuk dengan bagaimana pranata seorang bawahan itu ketika dia melapor, dia bersujud, namanya sesuna sompah wali. Sesuna sompah wali. Nah, ini kalau bahasa-bahasa di sini semuanya masih berada di langit. Termasuk juga tadi itu Botim Patara. Apakah itu gabungan antara Boting itu berarti tinggi, di Patara itu langit juga? Botim Patara itu laso angin. Oh, laso angin. Iya, sebenarnya. Ya. Botim Patara. Botim Patara, boting itu dia berasal dari atas. Ya. Tara ya tara mano. Ya. Kalau sekarang bahasanya laso angin. Ya. Atau angin topan. Angin Ya, topan. Angin. Ya. Yang pusaran itu. Ya. Jadi Mapasitampe Botim Patara berarti ada 2 topan dari atas turun. Mapasitampe mempersandingkan. Ya. Jadi bayangkan kayak badai yang sangat besar, ini ada Dipersandingkan dari atas langit. Ada turun 2 topan, angin topan. Ya. Tornado. Ya. Seperti itu disebut Mapasitampe Botim Patara. Ya. Yang Pasitampe Botim Tara Patara. itu seperti artinya taji. Ya. Taji. Bukan dari asal kata Batara, Boting dan Batara, bukan. Bukan. Ya. Botim Patara itu artinya ibaratnya taji. tajinya langit turun. Ya. Tanduknya di kakinya ayam itu taji. Tornado. Tornado itu ada 2 tornado yang Ada 2 tornado yang bersanding, yang turun ke bumi mengamuk. Dan itu, yang membuat itu ya, adalah ulahnya Rukul Lempoba Bersaudara. ulahnya Rukul Lempoba Bersaudara. Iya. Itu. Oke. Iya. Ya. Oke, pemirsa, nanti di lain waktu kita sambung. Cukup sekian dulu untuk kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, kesempatan untuk menyambung pembahasan kita tentang kitab Lagaligo ini. Semoga bisa mencerahkan kita semua, termasuk dalam pengertian bahasa-bahasanya. Karena kita sesungguhnya masih menghindari dulu anasir, menghindari tafsir terhadap Lagaligo. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana bahasa Lagaligo ini berbicara menurut bahasanya sendiri. Sehingga tafsir dan anasir itu ya silahkan ditafsir dan anasir sendiri. Tapi bagaimana Lagaligo membicarakan dirinya sendiri. Ya, demikian, nanti kita lanjut di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.